Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman di sekitar seseorang tetapi tidak tahu alasannya? Mungkin karena cara mereka berbicara, tindakan halus mereka, atau bahkan diamnya mereka. Rasanya ada yang tidak beres. Inilah kenyataannya, tidak semua orang di sekitarmu memiliki niat yang baik. Terkadang, tanda-tanda hati yang jahat tersembunyi di depan mata. Islam mengajarkan kita bahwa tidak semua orang di sekitar kita memiliki niat baik. Terkadang, tanda-tanda hati yang jahat tersembunyi di depan mata. Islam mengajarkan kita bahwa perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli darinya, atau setidaknya kamu akan mendapatkan bau harum. Tetapi pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 tanda jelas yang dapat membantumu mengenali orang-orang yang mungkin menyimpan niat jahat di sekitarmu. Tanda pertama, mereka selalu menyebarkan energi negatif. Salah satu tanda paling jelas dari orang yang berhati jahat adalah mereka selalu membawa energi negatif. Tidak peduli seberapa baik situasinya, mereka selalu menemukan cara untuk melihat sisi buruk, mengeluh, dan menjatuhkan orang lain. Ucapan mereka tidak pernah membawa semangat atau harapan, melainkan hanya energi negatif yang menguras mental siapapun di sekitar mereka. Al-Quran telah memperingatkan kita tentang pentingnya menjaga perkataan. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Namun, orang-orang dengan hati yang jahat sering menyamarkan negativitas mereka sebagai kejujuran atau realitas. Mereka mungkin berkata, "Aku hanya berbicara jujur," atau "Aku hanya mengatakannya seperti apa adanya." Padahal, maksud mereka sebenarnya hanyalah untuk menjatuhkan orang lain dan membuat mereka merasa lebih baik tentang diri sendiri. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk menjaga hati kita dan menjauhi pengaruh buruk dari perilaku semacam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi bisa saja memberimu minyak wangi atau engkau memperoleh bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa saja membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau yang tidak sedap darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang selalu menyebarkan energi negatif, lindungi kedamaian hatimu dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang tulus mendukung dan mengingatkanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kedua, mereka diam-diam senang melihat orang lain gagal. Orang yang berhati jahat seringkali merasa senang ketika melihat orang lain jatuh. Alih-alih menawarkan dukungan atau dorongan, mereka justru menikmati saat orang lain mengalami kesulitan. Ini bukan sekadar ketidakpedulian, tetapi bentuk kedengkian yang mendalam. Terkadang, mereka tidak secara terang-terangan menunjukkan kebahagiaan atas kegagalan orang lain, tetapi tindakan mereka akan mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang tidak menunjukkan empati saat kamu sedang mengalami kesulitan, atau mereka tampak senang ketika kamu tertimpa musibah. Al-Quran telah memperingatkan kita tentang bahaya sifat dengki. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Hati-hati terhadap orang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Maka lindungilah ketenangan hatimu dengan menjauhi orang-orang yang suka merasa senang atas penderitaan orang lain.
Dekatkanlah diri dengan mereka yang benar-benar ingin melihatmu bahagia dan sukses. Tanda ketiga, suka bergosip dan memfitnah. Salah satu sifat paling beracun dari orang berhati jahat adalah kebiasaan mereka dalam bergosip dan memfitnah. Mereka merasa senang membicarakan keburukan orang lain, menyebarkan cerita yang belum tentu benar, serta menikmati saat orang lain mengalami penderitaan akibat ucapan mereka. Dalam Islam, perbuatan seperti ini sangat dikecam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain adalah perbuatan yang sangat keji. Seolah-olah kita memakan daging saudara kita sendiri yang telah meninggal. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak negatif dari gosip dan fitnah terhadap individu yang menjadi korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari sekadar berbicara di belakang, orang yang suka bergosip seringkali menambahkan bumbu-bumbu pada cerita yang mereka sebarkan. Mereka memperbesar atau memutarbalikkan fakta agar cerita terdengar lebih dramatis, menarik, dan penuh sensasi. Tujuan utamanya bukan untuk memberi informasi yang benar, melainkan untuk menyenangkan hati mereka sendiri dengan menjatuhkan orang lain. Tak jarang, mereka melibatkan nama orang lain, menciptakan perpecahan dan memancing kebencian di antara sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang paling buruk adalah yang bermuka dua. Kepada sebagian orang, dia datang dengan satu wajah, dan kepada yang lain dengan wajah yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang gemar bergosip seringkali bermuka dua. Mereka bisa bersikap baik di depan seseorang, tetapi di belakang, mereka membicarakannya dengan nada mencemooh. Mereka menikmati setiap momen ketika orang lain dijelek-jelekan, dan seringkali mereka merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Ghibah dan fitnah tidak hanya melukai perasaan orang yang menjadi korban, tetapi juga menyebabkan perselisihan dan perpecahan dalam hubungan sosial. Banyak keluarga, persahabatan, bahkan komunitas yang hancur karena perkataan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam berbicara dan mendengarkan pembicaraan orang lain. Lebih jauh, Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam haditsnya, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap ini mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika sebuah perkataan tidak membawa manfaat, maka lebih baik kita memilih untuk diam. Dengan cara ini, kita dapat menjaga diri kita dari dosa dan juga melindungi orang lain dari dampak negatif perkataan yang tidak benar. Selain itu, perlu diingat bahwa kebiasaan bergosip dan memfitnah dapat merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa bahayanya fitnah dan adu domba dalam Islam. Allah sangat membenci orang yang suka menyebarkan fitnah dan menciptakan permusuhan di antara manusia. Lalu, bagaimana cara kita menghindari orang yang suka bergosip dan memfitnah? Salah satu langkah terbaik adalah menjaga jarak dan tidak ikut serta dalam pembicaraan mereka. Ketika ada seseorang yang mulai berbicara buruk tentang orang lain, kita bisa mengalihkan pembicaraan atau memberikan tanggapan yang menenangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila ia menceritakan segala sesuatu yang didengarnya." Hadis riwayat Muslim.
Maka dari itu, jangan mudah percaya pada berita yang disebarkan orang tanpa bukti. Kita harus selalu tabayun, mencari kejelasan, sebelum menyebarkan informasi yang kita dengar. Sebagai manusia yang beriman, kita diajarkan untuk selalu menjaga lisan dan menjauhi perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Sebab, kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar, bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa menghancurkan. Kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, jika kamu sering menemui orang yang gemar bergosip atau menjelek-jelekan orang lain, jauhilah mereka. Jangan ikut-ikutan dalam percakapan negatif yang hanya merusak hubungan dan menciptakan kebencian. Carilah lingkungan yang sehat, di mana orang-orang saling mendukung dan membangun satu sama lain. Menjaga lisan adalah bagian dari menjaga hati. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mulailah dengan berbicara yang baik, menghindari gosip, dan menanamkan kebiasaan berkata jujur serta penuh kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk berkata yang baik dan menjauhkan kita dari kebiasaan buruk seperti ghibah dan fitnah. Tanda keempat, mereka memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Orang yang berhati jahat memperlakukan orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak benar-benar peduli. Mereka hanya ingin memanfaatkan hubungan untuk mendapatkan sesuatu. Al-Quran memperingatkan kita tentang perilaku manipulatif seperti ini. Mereka, orang-orang munafik, hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 9. Biasanya orang manipulatif akan berpura-pura baik di awal. Mereka mengatakan hal-hal yang ingin kamu dengar, membangun kepercayaan, dan membuatmu merasa diperhatikan. Tapi seiring waktu, kamu akan mulai melihat bahwa mereka hanya ada saat mereka butuh sesuatu, bukan karena benar-benar peduli. Seringkali mereka tidak ragu untuk memanipulasi, memanfaatkan, atau bahkan menekan orang lain demi keuntungan pribadi. Mereka mungkin membuatmu merasa bersalah jika menolak permintaan mereka, atau menggunakan emosimu untuk mengendalikan dirimu. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk selalu berlaku jujur dan menjauhi tipu daya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Jika kamu merasa seseorang sering memanipulasimu, belajarlah untuk menetapkan batasan. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu hanya demi keuntungan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pilihlah lingkungan yang mendukungmu dan menjauhkanmu dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan hatimu. Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang yang paling dicintai oleh Allah sebagai mereka yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Hubungan yang tulus dibangun atas dasar ketulusan dan kepedulian bersama, bukan manipulasi dan tipu daya. Jika kamu menyadari seseorang terus-menerus memutarbalikkan kebenaran, menekanmu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu, atau membuatmu merasa bersalah demi keuntungan mereka sendiri, anggap itu sebagai tanda bahaya. Lindungi dirimu dengan menetapkan batasan dan mencari hubungan yang didasarkan pada ketulusan, bukan kepentingan pribadi. Nomor 5. Mereka terobsesi dengan kendali. Orang yang berhati jahat sering merasa perlu untuk mengendalikan segalanya. Mereka memaksakan kehendaknya dalam setiap situasi dan berusaha keras untuk mengendalikan orang lain.
Mereka sulit untuk mempercayai orang lain atau membiarkan sesuatu berjalan secara alami. Al-Quran mengingatkan kita, sungguh, Fir'aun telah berlaku sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka. Quran, Surah Al-Qasas ayat 4. Mereka mungkin menyamarkan keinginan mengendalikan sebagai upaya untuk membantu atau memimpin. Tetapi niat mereka yang sebenarnya adalah untuk mengendalikan dan mendominasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu mereka yang suka mengadu domba dan menimbulkan perpecahan di antara manusia." Hadis riwayat Muslim. Ketika keinginan seseorang untuk mengendalikan orang lain berubah menjadi manipulasi atau dominasi, itu adalah tanda jelas dari hati yang penuh keburukan. Lindungi dirimu dengan mengenali pola ini dan jangan biarkan dirimu terjebak dalam kendali mereka. Kekuatan sejati bukanlah memaksakan kehendak pada orang lain, tetapi dalam membangun rasa hormat dan saling pengertian. Nomor 6. Mereka suka menyulut perpecahan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampaknya senang menciptakan perpecahan? Mereka mengadu domba teman-teman, menyebarkan fitnah dalam keluarga, dan menyebabkan perselisihan hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Al-Quran mengingatkan kita, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran, Surah Ali Imran, ayat 103. Dengan menabur perpecahan, orang-orang ini menciptakan kekacauan dan memanipulasi situasi demi keuntungan mereka sendiri. Mereka sering berpura-pura netral atau tidak berpihak, tetapi di balik layar, mereka adalah dalang dari konflik yang terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih buruk dari perzinaan, yaitu menabur kebencian di antara manusia?" Hadis riwayat Ahmad. Jika kamu melihat seseorang yang terus-menerus mencoba memecah belah orang lain, menyebarkan fitnah, dan membuat suasana menjadi tidak harmonis, berhati-hatilah. Orang seperti itu hanya akan membawa dampak negatif dalam hidupmu. Jauhilah mereka dan carilah lingkungan yang sehat, di mana orang-orang saling mendukung dan membangun satu sama lain. Orang yang berusaha menciptakan persatuan jauh lebih berharga daripada mereka yang senang melihat perpecahan terjadi. Nomor 7. Mereka tidak pernah menyesali perbuatan mereka. Salah satu tanda paling jelas dari orang berhati jahat adalah kurangnya rasa penyesalan. Tidak peduli seberapa besar kesalahan atau kerusakan yang mereka sebabkan, mereka menolak untuk bertanggung jawab. Daripada mengakui kesalahan, mereka lebih memilih menyalahkan orang lain atau mencari pembenaran. Al-Quran memperingatkan kita tentang sifat seperti ini. Sungguh, Fir'aun telah berlaku sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka. Quran, Surah Al-Qasas ayat 4. Seseorang yang tidak memiliki rasa penyesalan menunjukkan hati yang telah mengeras oleh kesombongan dan ketidakmauan untuk berubah. Mereka tidak pernah berusaha untuk memperbaiki diri, melainkan terus melanjutkan jalan yang merusak, seringkali menyeret orang lain ke dalam kehancuran bersama mereka. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa selalu ada kesempatan untuk bertaubat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran, Surah Az-Zumar, ayat 53. Jika kamu melihat tanda-tanda ini dalam dirimu sendiri, jangan putus asa. Gunakan sebagai kesempatan untuk kembali kepada Allah, memohon ampun,
dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan jika kamu pernah disakiti oleh orang yang memiliki sifat-sifat ini, serahkan segalanya kepada Allah. Jaga dirimu, carilah kedamaian, dan ingatlah, keadilan sejati ada di tangan Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan, tunjukkan aku jalan yang benar, dan bimbing aku untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Tidak butuh biaya, tetapi sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan kebaikan dan menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah memberkahi dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.